Semangat pagi, apa kabar? Saya doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini topik kita sangat-sangat menarik dan sangat-sangat ditunggu oleh banyak orang karena lagi tren ya topiknya mengenai Instagram konten funnel. Banyaknya follower di IG ternyata nggak menjamin itu akan timbul banyak follower atau banyak calon pembeli ya, banyak customer gitu. Nah, ada orang yang sekedar follow aja namun nggak berinteraksi secara eh, secara rutin dengan konten yang Anda buat atau Anda ngobrol dengan Anda di direct message. Itu nggak banyak orang yang seperti itu. Kebanyakan dari mereka abis follow ya udah itu aja gitu. Yang penting mereka udah suka follow ya udah. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah dari follower yang tadinya tuh Anda nggak kenal sama sekali, dia juga nggak kenal Anda, kemudian karena Anda posting sesuatu dia suka, akhirnya dia jadi follow Anda gitu ya. Nah, sampai menjadi closing, artinya dia menjadi buyer Anda, menjadi customer Anda. Itu perlu proses, nggak bisa instan, nggak bisa langsung. Nah, proses itu dikenal sebagai yang namanya funnel, jadi ada tahapan-tahapannya. Nah, salah satu keuntungannya jika kita memiliki funnel adalah kita akan menjangkau lebih banyak target market. Karena apa? Karena funnel itu akan menyeleksi apakah calon prospek kita itu cocok nggak nih? Atau merupakan target market yang tepat nggak? Ya, nah mau tahu nggak keuntungan lainnya apa kalau kita menggunakan funnel? Terus mau tahu nggak gimana membuat konten funnel yang profitable? Nah, teman-teman akan menemukan jawabannya sebentar lagi ya. Pastikan teman-teman nonton IG Live ini sampai selesai karena supaya apa? Supaya teman-teman mendapatkan pengetahuan yang sangat bermanfaat yang akan dibagikan oleh seseorang yang sangat spesial ya sore ini. Nah, buat yang nonton sampai selesai, teman-teman juga akan mendapatkan bonus kejutan. Wow, apa ini? Ada deh. Pokoknya bonus ini sangat-sangat bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, buat yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau teman-teman baru mau mulai bisnis internet, masih bingung mulainya dari mana, terus atau yang sudah pernah jalanin bisnis internet, tapi omsetnya turun, gimana caranya meningkatkan omset, atau buat yang baru mau belajar internet, atau buat yang sudah ada bisnis dan mau meningkatkan lebih jauh lagi omsetnya atau profitnya. Nah, silakan mampir ke bio saya. Di situ banyak sekali benefit yang bisa teman-teman dapatkan. Ada webinar ya, ada event-event free, kemudian ada video tips, ada edukasi dan sebagainya. Jangan lupa subscribe dan follow ya sosial media saya. Oke. Nah, talk show kali ini kita akan belajar langsung tentang Instagram Content Funnel. Kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang sangat-sangat humble ya. Beliau ini sudah banyak banget ya ilmunya dan dikenal sebagai Instagram expert ya. Nah, beliau siap untuk berbagi dengan teman-teman yang hadir sore ini mengenai Instagram Content Funnel. Nah, beliau ini termasuk pionir di dalam mendapatkan follower, di mana dalam hanya waktu beberapa bulan, 5 bulan kalau nggak salah ya, sudah tembus ratusan ribu follower. Wow, ya, bagaimana caranya tuh? Nah, kita akan gali ilmu dari beliau hari ini. Oke, udah siap? Oke, saya undang Pak Nico Julius ya. Oke, nah beliau sudah datang nih. Teman-teman bisa siap-siap. Selamat sore, Hai, Nico. halo Jeng. Ya, sorry. Apa kabarnya hari ini? Halo. Halo. Halo, Nico. Wah, masih loading ya? Masih loading. Halo, Nico. Ah, sekarang muter lagi.
Ganti koneksi deh. Oh, ganti koneksi. Oke, oke. Iya, Iya, iya. Koneksinya padat ya. Oke, sip. Apa kabarnya Niko ya. hari ini? Baik, Jay. Wah, hari ini Ya. cerah sekali ya, pakai baju merah. Iya. Jarang kayaknya Niko pakai baju merah nih hari ini. Oke, nah Niko, Ya. senang sekali saya ketemu dengan Niko Ya. dan terima kasih banyak atas waktunya di sela-sela Hmm. kesibukan Niko masih menyempatkan diri untuk berbagi lagi nih dengan teman-teman yang ada di sini. Nah, sebelum kita Hmm. bicara lebih jauh, Hmm. saya mau tanya dulu Niko, Ya. sebenarnya konten funneling itu apa sih? Dan kenapa konten funnel itu perlu? Oke, jadi kalau kita bicara tentang konten funnel itu memang agak luas sih, artinya pemahamannya ada banyak hal gitu ya, mulai dari gimana caranya, maksudnya konten funnel diperuntukkan buat membangun awareness kah, atau misalnya konten funnel untuk membangun sales kah, atau misalnya bangun ke list building kah, artinya banyak ya, artinya pemahaman untuk konten funnel sendiri. Jadi karena konten funnel itu sebetulnya cuma sekedar cuman istilah aja bahwa itu adalah bagian dari proses bisnis. Cuma pertanyaan adalah proses bisnis yang mana gitu ya. Jadi yang teman-teman harus sadari sebetulnya ya konten funnel itu adalah sebetulnya funnel itu kan corong ya teman-teman. Jadi gimana cara kita bisa mendirect orang dengan konten di media sosial untuk dia bisa engage lebih 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 sering lagi dengan brand bisnis kita gitu ya. Semakin dia sering interact sama kita sampai pada komposisi sampai dia bisa percaya sama kita, kemudian dia bisa beli barang kita. Jadi ya itu disebut dengan funnel sih sebetulnya. Sampai ke terjadinya sales dengan konten. Sebenarnya kayak gitu. Oke, Hmm. nah kalau gitu eh, apa sih keuntungannya kalau kita menggunakan funnel di dalam Ya. Instagram ini dengan kita nggak menggunakan funnel gitu? Apa kira-kira Uh, keuntungan? Oke. Jadi kalau menurut aku pribadi, kenapa funnel itu jadi penting sekarang? Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa yang namanya Instagram ya kan bukan punya kita sendiri, jadi yang punya Instagram kan, sama halnya Ya, platform lain. Jadi funnel ini untuk membantu kita memfilter aja dari sekian banyak traffic. Tentu teman-teman kan saat teman-teman posting mungkin yang melihat dari 10.000 orang, tapi pertanyaan apa 10.000 orang ini itu tertarik dengan kita? Jawabannya kan tidak kan gitu. Sehingga kita harus menggeser, kita harus bisa memahami siapa sih yang sebetulnya interest sama kita kan gitu. Jadi fungsi funnel adalah sebetulnya untuk memfilter gitu ya dari orang yang benar-benar awam banget sama kita, kemudian menjadi orang yang visit kita gitu ya, kemudian orang yang visit sama kita itu kemudian orang yang jadi fans kita, kemudian sampai orang yang beli kita. Jadi kenapa penting funnel ini? Karena dengan teman-teman mengetahui proses bisnis, boleh aku bilang, yaitu funnel gitu ya, salah satu proses bisnis di Instagram, teman-teman bisa mengoptimize nanti kalau teman-teman bisa pahami itu. Artinya, kalau teman-teman tidak bisa mengukur funnel itu sebetulnya adalah map kalau buat aku. Jadi, kalau itu adalah peta gitu ya, seperti apa pertumbuhan kita di Instagram, melalui konten dan lain-lain. Kalau kita bisa lihat petanya dari atas gitu ya, nanti kita lihat, oh ternyata kita kurang di sini nih, maka ini kita akan tingkatin. Oh kita ternyata kurang bagus di sini. Nah problemnya adalah kalau teman-teman tidak paham itu, teman-teman akan bingung kan. Jadi apa nih yang aku harus tingkatkan? Karena teman-teman bingung, akhirnya teman-teman bulat aja. Artinya hashtag lah, kemudian gimana caranya membuat konten, ide konten seperti apa. Nanti teman-teman bulatnya di situ aja. Karena teman-teman nggak melihat dari gambaran yang keseluruhannya. Jadi peta itu fungsinya adalah kita tahu tujuannya kemana, kemudian lewat jalan mana alternatifnya. Itu fungsi dari peta, teman-teman. Artinya kalau kita nggak punya peta, kan kita gampang tersesat gitu ya. Itu membuat kita yes. bingung-bingung sendiri dan buat kita ya akhirnya tanya hal yang ya itu lagi kan gitu. Itu membuat karena teman-teman jadi bingung. Nah, justru karena ada peta, teman-teman bisa tahu, oh ini harusnya ke sini, nanti lewat sini. Oh, kalau lewat sini tuh ada itu. Oh, kalau lewat sini tuh ada ini. Jadi, itu fungsi dari funnel. Jadi, membuat peta keseluruhan tentang aktivitas kita mengembangkan bisnis di Instagram. Sebenarnya kayak gitu sih, Ci. Oke, jadi ternyata funnel itu penting sekali ya, supaya Hmm. kita punya dan jadi punya peta dalam melakukan bisnis Ya, kita. Jadi bisnis kita itu lebih terarah prosesnya ya, benar. dan kita bisa mengukur ya kemajuannya ya. Oke, nah kalau misalnya funnel itu memang sebegitu pentingnya ada, terus pertanyaan berikutnya adalah tahapan-tahapannya apa nih Niko untuk bisa Oke. membuat satu funnel yang profitable? Sebetulnya simple sih. Gimana caranya orang itu biar kenal dulu sama produk, ya kenal dulu sama kita. Jadi kalau kenal sama kita, maka kalau kenalan itu kan sebisa mungkin teman-teman harus bisa kasih sesuatu ya. Artinya itu ya agar kita lebih mudah diingat. Artinya saat kita pengen kenalan seseorang, kan either dua.
kenalan itu misalnya kalau konvensional mungkin kita tukar kartu nama gitu. Tapi kan pertanyaan adalah saat kita tukar kartu nama, apakah kita diingat orang? Ya jangan-jangan habis masuk udah terus dibuang kan gitu, sedih banget ya. Jadi Iya. sama ya di online saat teman-teman juga kenalan sama seseorang, apapun bentuknya, kalau teman-teman tidak punya value yang membuat teman-teman wajib atau harus diingat, kan jadi sia-sia effort teman-teman kenalan sama dia. Makanya ya teman-teman harus memberikan value di dia sehingga orang itu bisa kenal sama kita, ingat sama kita, karena kita pernah memberikan sesuatu yang valuable buat dia. Jadi, itu dulu yang pertama. Jadi, menggeser orang dari yang stranger ya, orang asing, kemudian orang yang mau kenalan sama kita. Nah, saat udah orang itu mau kenalan sama kita, baru kita geser lagi nih, gimana caranya dia mau visit ke mungkin toko kita, atau yang seenggaknya saat dia kenal, dia kan mungkin nanya-nanya ya, artinya, ini orang siapa sih, ya bisnisnya apa sih, dan lain-lain. Nah, itu adalah proses dia sendiri yang kepo misalnya, atau mulai interact dengan kita dan lain-lain, baru nanti kita geser lagi tentang gimana caranya kita bisa memberikan dia penawaran yang menarik, artinya ya sampai dia jadi tertarik, kemudian dia beli produk kita. Jadi sebetulnya dengan peka dengan hal-hal seperti itu, jadi lebih mempermudah kita aja untuk melihat dan menggeser orang ya, mengajak orang untuk masuk lebih dalam ke bisnis kita. Sebetulnya kayak gitu sih. Oke, jadi setelah tadi yang pertama kita bikin kontennya lah yang memberikan value ya. Nah, terus funnel keduanya apa nih? Maksudnya corong kan ada beberapa lapis gitu ya. Benar-benar. Nah, setelah kita masukin value, kita kasih konten, terus step keduanya apa nih? Untuk sampai terjadinya konversi misalnya. Idealnya gini, teman-teman harus pisahkan orang. Kalau di Instagram sendiri sudah dipisahkan gitu ya. Ada yang namanya follow-an, jadi followers. Tapi buat aku sih followers aja itu kadang nggak terlalu besar ya. Artinya ya followers mungkin boleh teman-teman. Jadi katakan di konten mereka jadi followers, tapi followers untuk turn into fans gitu ya. Jadi body followers itu belum tentu mereka langsung beli. Jadi mereka yang jadi fans dulu. Mereka yang jadi fans dulu adalah biasanya orang yang kita masukkan ke misalnya grup khusus deh, misalnya gitu. Jadi ada komunitas khusus, teman-teman bisa masuk ke komunitas khusus mungkin di Telegram atau mungkin di Facebook group, teman-teman bisa pull link ke sana, di sana teman-teman memberikan value lebih lagi ke mereka, karena secara lebih intens ya, saat mereka dapat sesuatu yang lebih intens, mereka saat teman-teman mau launching produk tertentu ya, mereka akan lebih mudah untuk beli produk teman-teman, sebetulnya kayak gitu sih. Oh, jadi menggiring nggak cuma masuk ke dalam Instagram aja, tapi kita bisa masukin ke sosial media yang lain juga ya, kayak tadi Telegram, atau ke misalnya WA group atau Facebook group. Terus dari situ nanti diolah lagi, misalnya diberikan sesuatu lagi, sehingga mereka akan dari situ ditawarkan produk ya. Benar. Berarti ini semacam kayak soft selling juga ya? Ya, boleh dibilang kayak langsung soft selling sih. Jadi kita sebetulnya lebih ke membangun hubungan ya. Artinya gini, menurut aku juga orang akan fine aja kalau kita pengen jualan. Artinya apakah jualan salah? Jawabannya nggak pernah salah jualan. Tapi kalau kalau jualan terus itu yang salah kan gitu. Jadi ada masanya kita perlu jualan, ada masanya kita nggak jualan kan gitu. Artinya jangan melulu jual, tiap ketemu jualan tuh kan ya orang enek kan gitu. Jadi betul. memberikan sesuatu gitu ya, kemudian juga jualan. Artinya it's fun menurut aku. Artinya silahkan jualan. Tetapi ya karena wajar lah artinya jualan. Siapa sih nggak jualan di dunia ini? Ya semua orang jualan kan gitu. Jadi jualan tuh wajar teman-teman. Cuman kapan teman-teman jualan? Kemudian ya pasti saat ada ini ya. Apa ya bahasanya aku lupa deh. Intinya ada saat teman-teman memberikan sesuatu kepada orang, kemudian dia juga akan memberikan sesuatu ke kita. Jadi ya support baliknya mungkin dengan beli produk kita. Itu adalah contoh-contoh gimana caranya mereka mau support kita balik sih gitu. Oke, nah buat teman-teman yang baru aja bergabung, saya ucapkan selamat bergabung. Di sini kita lagi bahas dengan seorang yang humble banget ya, Instagram expert dengan Nico Julius. Jadi topik bahasan sore ini adalah Instagram content funnel. So, jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, masih bingung soal membuat konten funnel atau cara prosesnya dan sebagainya, silakan tanyakan di sini langsung ke pakarnya. Jangan tunda-tunda lagi ya. Ini momen yang sangat-sangat berharga. Oke, nah sekarang pertanyaan berikutnya nih, Nico. Bagaimana rahasianya mengconvert dari orang yang nggak dikenal itu sampai bisa menjadi pembeli atau buyer? Gini, kalau menurut aku pribadi, kalau dari orang yang asing sampai dia beli, itu memang ada prosesnya, nggak bisa tahu-tahu langsung, terutama kalau teman-teman baru banget gitu ya. Either dua sih, artinya
teman-teman bisa bermain dengan hard sell, artinya fokus dengan konversi, ya teman-teman gimana caranya membuat sebuah apa namanya penawaran yang menarik buat dia. Saat penawaran yang menarik, ya orang akan mudah untuk beli. Tapi problemnya adalah kebanyakan orang yang langsung mau teorinya seperti itu, kadangkala kan susah untuk membuat mereka mau engage balik ke kita. Itu problemnya sih. Jadi kalau buat aku tuh biasanya kenapa aku bermain dengan konten, create awareness dulu, karena lebih mudah meretain mereka. Kan artinya kalau jumlahnya besar gitu ya, saat kita produksi konten dalam jumlah besar, kemudian mereka masuk ke dalam funnelnya kita, dari konten maksudnya. Jadi saat menggunakan konten, kemudian mereka mengikuti alur bisnis yang kita setting gitu ya, maka kan lebih mudah orang itu untuk retain lagi. Kenapa? Karena dia akan balik lagi lihat konten kita. Saat dia balik lagi lihat konten kita, dia juga masuk ke funnel kita lagi kan. Jadi dia akan muter-muter di funnel kita. Problemnya adalah kebanyakan orang yang membuat bahwa ya udah gimana caranya gue pengen langsung jualan, kemudian orang beli, ya sudah selesai kayak gitu kan. Problemnya adalah saat udah banyak dapat pembeli, nggak dapat orang yang beli lagi, itu yang mati kan gitu. Jadi itu yang membuat kenapa bisnis susah survive sekarang, karena ya fokusnya ke sana doang. Gimana cara aku dapat banyak pembeli, selesai gitu. Karena mereka tidak memikirkan gimana caranya orang yang udah beli lagi, kan lebih gampang sebetulnya. Jadi hal yang lebih mudah adalah membuat orang yang sudah pernah beli di kita untuk beli lagi. Kenapa? Karena dia udah pernah coba kan gitu. Yes. Jadi dibandingkan teman-teman fokus dengan cari yang baru kan gitu. Karena cari yang baru itu susah banget teman-teman. Makanya setting funnel bisnis di awal, even dari itu konten salah satunya gitu ya, itu akan membantu teman-teman untuk meretain bisnis lebih mudah lagi. Karena orang yang sudah beli, pasti akan beli lagi, lihat konten lagi kan. Dia pengen belajar sesuatu yang baru lagi. Kemudian kalau misalnya ada produk lagi satu kali kita munculin, ya dia akan ikutin lagi. Jadi ya sesimpel itu sih. Kalau teman-teman yang biasa aku lihat, sering aku pelajarin tepatnya ya, jadi mereka yang lebih senior jauh tentu dari aku, itu biasanya mereka bermain dengan 5-1 atau 6-1 lah. Artinya 6 kali dia provide konten gitu ya, konten yang bermanfaat. Di 7, di postingan ke-7 dia akan jualan. Biasanya gitu. Jadi 6-1, 6-1. Jadi seminggu jualan sekali lah intinya gitu. Oke. Seminggu jualan sekali ya. Oke. Nah, sebenarnya yang kita cari itu bukan customer tapi pelanggan ya, Niko ya. Benar. Oke. Nah, sudah ada beberapa pertanyaan masuk, kita bisa sambil jawab boleh, ya. Boleh. Oke, ini cara buat konten bagaimana dari Radit. Nah, ini juga ada satu pertanyaan lagi yang mirip, konten funnel produk yang terbaik itu seperti apa? Jadi yang satu cara buat konten, yang kedua konten funnel produk yang terbaik. Kalau buat konten itu macam-macam ya. Kalau saya tuh pakai PowerPoint, teman-teman. Ada sebagian buat pakai Canva, ada yang pakai Photoshop, ada yang pakai Corel, ada yang pakai Illustrator gitu ya. Banyak macamnya. Bebas teman-teman mau buat apa gitu ya. Tapi saya nggak tahu apakah itu pertanyaan teman-teman. Artinya itu apakah itu yang ditanya gitu. Gimana cara buat konten ya? Ya pakai aplikasi aja kan gitu. Karena nggak mungkin kita buat sendiri ya. Artinya ya gambar tangan nggak mungkin gitu ya. Jadi ya itu buat konten. Tapi kalau misalnya terkait dengan ide kontennya, ya teman-teman berangkat dari audiensnya siapa. Jadi harus spesifik siapa audiensnya. Karena kalau misalnya teman-teman itu nggak tahu siapa audiensnya, teman-teman akan bingung sendiri apa konten yang harus dibuat. Itu yang membuat kenapa orang bingung. Kenapa? Buat siapanya aja bingung kan gitu. Jadi itu yang jadi problem. Artinya, nah sama nih, ada mungkin yang bertanya tentang cara buat konten yang menarik gimana. Ya kalau misalnya kita nggak tahu siapa orangnya, gimana cara kita tahu apa yang menarik buat dia. Artinya gini loh, kita bayangkan, apa namanya, kita bayangkan ya artinya satu Surabaya, manusianya banyak kan, misalnya gitu ya. Pertanyaan adalah, kita gimana cara tahu apa yang menarik buat mereka? Karena orangnya terlalu banyak gitu ya. Berbeda saat kita udah spesifik, oh misalnya kita cuma mau mentarget orang-orang yang suka sepeda, let's say gitu. Ya maka mereka akan perlu tahu tentang, kita kalau udah spesifik, kita tahu bahwa oh orang yang seperti ini, gitu ya, orang suka sepeda, mungkin tertarik dengan informasi di mana spare part sepeda, gimana caranya mereka merawat sepeda mereka, gimana caranya mereka merawat rantainya, gimana caranya mereka bisa memodifikasi kursinya lebih enak. Jadi banyak hal kan saat kita udah tahu spesifik siapa orangnya. Jadi membuat konten yang menarik gitu ya, yaitu terkait dengan siapa audiensnya. Karena kalau audiensnya tidak apa namanya, ya kita nggak tahu gitu ya, ya kita akan bulat aja. Apa yang gue buat ya, susah banget ya cari dia. Kenapa? Karena Anda mau semuanya, itu problemnya. Kalau saat kita pengen semuanya, kita bingung mau yang mana. Teman-teman, ya bayangin teman-teman ke satu, apa namanya, satu tempat yang banyak banget barangnya. Akhirnya teman-teman buang waktu untuk milih doang kan. Teman-teman nggak ngambil sesuatu. Artinya
teman-teman nggak melakukan sesuatu yang artinya ya action yang nyata kan gitu. Itu problem terbesar ya, apalagi di online itu banyak banget kan informasi, kayaknya ini bagus, kayaknya ini bagus, kayaknya ini bagus, lihat sana ini bagus, lihat sini ini bagus, ujungnya teman-teman nggak ngerjain kan gitu. Kenapa? Kayaknya udah pernah dibuat semuanya. Jadi itu kan yang jadi problemnya. Jadi berangkatlah dari siapa audiensnya spesifik, kemudian teman-teman mulai kerjain satu persatu, di tackle down satu persatu. Jadi fokus dengan apa yang depan mata teman-teman, jangan fokus dengan sesuatu yang jauh banget, karena itu cuman angan-angan aja sih kebanyakan. Oke. Berarti kebanyakan orang yang sudah merasa dirinya bikin konten, aduh udah tiap hari bikin, terus Hmm. kontennya menurut kita udah bagus-bagus banget nih. Tapi konversinya nggak ada, karena Ya, kemungkinan juga target marketnya sendiri nggak benar. jelas ya. Yes, benar. Apalagi yang mau semua orang. Nah, itu yang paling berat sekarang. Karena kalau kita berpikir bahwa semua orang bisa beli nih produk kita, problemnya adalah nggak semua orang nggak bukan mau beli barang kita kan. Itu problemnya. Artinya ya kita mau lah semua orang beli. Tapi kan karena kita berpikirnya bahwa semua orang pengen beli, message kita, pesan kita, promosi kita jadi biasa aja. Itu problemnya. Sehingga ya nggak ada orang yang ngerespon. Itu problemnya kan. Oke, mungkin pertanyaan tadi ada kaitannya sama bagaimana menentukan target avatarnya itu sesuai Oke. dengan market yang cocok untuk produk dia. Nah, ada Oke. beberapa kriteria nggak yang Niko bisa bagikan? Misalnya Ya. nih, wah, saya nggak selama ini nggak pernah tahu yang namanya Ya. target market saya. Saya cuma merasa bahwa ini laku buat semuanya, semuanya mau gitu. Ya. Padahal kan perlu. Nah, kriterianya kira-kira apa, Niko bisa dibagi Kalau buat buat menentukan? aku biasanya gini, orang yang paling ideal jadi pelanggan. Jadi pelanggan itu adalah orang yang beli minimal 2 kali ya, jadi nggak beli sekali. Kalau sekali namanya pembeli, kalau pelanggan itu yang beli beberapa kali. Jadi itu pelanggan. Jadi yang kita cari adalah, yang kita profiling adalah pelanggan, teman-teman. Karena orang yang beli belum tentu ideal sama kita. Karena bisa jadi dia kepepet beli kita, ya udah selesai. Tetapi kalau misalnya pelanggan itu yang dia keep in touch sama kita, dia beli-beli produk kita terus. Nah, itulah sebetulnya yang perlu kita tahu siapa orang ini, profil ini seperti apa. Apakah mereka yang umur 30 ke atas, apakah mereka justru 30 ke bawah gitu ya. Karena biasanya orang-orang yang aku tahu ya, tergantung industri sih tepatnya. Ada beberapa industri yang audiensnya di bawah dari berapa ya, di bawah sekitar 30-an, itu lebih mudah untuk pindah-pindah brand. Itu karena karakternya adalah mereka lebih ya suka eksploratif ya. Mereka suka coba-coba hal baru dibandingkan sama mereka yang udah 35 ke atas. Kenapa? Karena mereka lebih lebih sesuatu yang safety, bodo amat lah. Yang penting udah pakai yang lama bagus, ya udah itu aja kan gitu. Jadi gue sama itu aja, walaupun lebih mahal sedikit. Kenapa? Gue kenal kok orangnya, baik kok orangnya. Jadi seperti itu cara teman-teman berpikir bahwa siapa sih target audience kita, yaitu siapa pelanggan ideal kita. Jadi ingat, langganan ya, orang yang beli beberapa kali. Jadi fokus dengan itu aja. Kenapa? Kalau teman-teman fokus cari pembeli terus, teman-teman akan capek banget ya. Artinya saat teman-teman hanya fokus untuk dapetin hit and run gitu. Oke, great. Oh Nah, iya, terus sama satu lagi sih. Jadi, ya, persona itu teman-teman, buatnya berapa banyak, ya sebanyak-banyaknya gitu ya. Karena kita nggak tahu apakah kita buat ini buat si A itu bagus gitu ya. Belum tentu jawabannya. Jadi nggak ada apa, one shot one kill gitu ya. Itu sering banget aku berulang-ulang bahwa di online itu teman-teman tidak ada yang namanya one shot one kill. Nggak ada kita orang yang bisa jadi sniper ya, sniper yang benar-benar, kecuali dia punya jam terbang tinggi sekali, pengalaman luas banget gitu ya. Jadi dia udah expert banget gitu ya. Itu bisa. Tapi buat kita yang awam itu nggak bisa. Kita harus trial error banyak. Buat beberapa persona, teman-teman mulai serve satu-satu. Jadi mulai dengan satu persona. Kalau misalnya nggak worth 1 bulan misalnya gitu ya, kurang greget misalnya gitu ya, 1-2 bulan, teman-teman pindah ke persona berikutnya yang totally different misalnya gitu. Kalau misalnya menurut teman-teman itu nggak sesuai ekspektasi teman-teman. Dan ingat, saat kita pengen buat sesuatu, teman-teman harus fokus dengan ya melakukan itu 2-3 bulan idealnya. Jadi fokus serving ya katanya 2 atau 3 audience pada 2-3 bulan. Jadi kayak gitu sih. oke. Jadi nanti dari situ baru kita tahu dapat datanya. Oh, yang mana Benar. yang uh, Respon. ini merupakan audiens yang cocok. Oke, baik. Ya. Nah, terus ada pertanyaan dari Risik. Apa beda pelanggan dengan customer? Tadi udah dijawab ya Ya. barusan sama Niko ya. Jadi kalau customer itu beli cuma sekali, kalau pelanggan beli berkali-kali, minimal 2 kali ya. Oke, cara buat konten yang menarik tadi sudah dijawab juga sama Niko. Jadi tentukan dulu avatarnya. Iya. Avatarnya apa? Jadi bikin konten sesuai dengan kesukaan dari avatar. Lalu kalau baru mulai bisnis minuman,
konten 2 kali jualan 1 kali, konten 2 kali jualan 1 kali, gimana pendapat Niko? Kalau 21 ya, kalau 21 kayaknya kok agak terlalu gimana ya? Terlalu cepet sih teman-teman. Tapi menurut aku bebas lah. Artinya teman-teman boleh coba. Artinya apa yang menurut aku juga belum tentu sesuai sama orang gitu ya. Artinya buat aku sih bebas. Artinya apakah boleh teman-teman jualan tiap hari ya? Silahkan kan gitu. Artinya kalau di Instagram ya, kita ngomong Instagram. Apakah teman-teman boleh jualan tiap hari? Jawabannya boleh, tapi jualan di story. Jualan aja tiap hari nggak apa-apa kan. Yang lihat nggak banyak kan gitu. Tetapi kalau di feed yang direct gitu maksudku ya teman-teman sebaiknya kalau buat aku tuh 61 sih, itu lebih ideal. Tapi kalau teman-teman mau coba 21 ya silakan. Jadi ya artinya kan style masing-masing orang ya beda-beda gitu ya. Jadi tergantung ke teman-teman deh. Buat aku juga aku nggak bisa bilang bahwa 21 itu akan jelek, ya nggak tahu, siapa tahu bagus kan gitu. Jadi saran aku teman-teman trial error aja. Nggak ada yang salah kalau dengan eksperimen gitu ya. Oke, great. Jadi jangan takut coba ya. Dari situ kan kita bisa analisa. Oke, terus cara menarik pelanggan yang sudah pernah beli di kita gimana ya, Ko? Gimana? Cara menarik pelanggan yang uh, sudah pernah beli di kita. Jawabannya satu, teman-teman harus pastikan experience-nya. Jadi purchasing experience ya. Jadi PU. Apa gimana? Experience apa ya? Pengalaman dia beli di kita itu gimana? Jadi kalau misalnya pengalaman dia beli di kita itu misalnya ini problem juga ya. Aku kasih tahu ke teman-teman. Jadi problem kebanyakan teman-teman sekarang adalah gimana caranya teman-teman mau menjual produk apapun itu, bodo amat, gitu ya. Kalau bisa lakukan pokoknya gitu. Ini yang salah. Kenapa aku bilang salah? Bayangkan saat orang pernah beli di barang di kita pertama kali dari orang asing, atau beli barang kita dan barang yang kita jual itu yang penting untung misalnya gitu ya. Membuat bisa jadi produk yang dia pakai atau dia beli ternyata nggak bagus buat dia. Maka experience dia akan bad di kita. Gimana caranya kita mau memenangkan dia lagi itu susah banget teman-teman. Makanya hal yang paling aku rekomendasikan adalah teman-teman hanya fokus menjual produk-produk yang unggul aja. Itu dulu. Kenapa? Karena itu lebih mudah. Satu, teman-teman nggak perlu pusing dengan produknya. Karena teman-teman tahu bahwa itu pasti bagus banget lah. Jarang banget orang kecewa. Oke? Artinya, teman-teman bisa pukul rata bahwa semua orang tuh mudah untuk kita ajak berinteraksi lagi. Kan? Kenapa? Karena kita pasti tahu produknya bagus. Itu dulu pertama. Kedua, teman-teman ya pastiin meretain customer-nya. Jadi teman-teman harus membuat SOP. Kalau di aku tuh biasanya seminggu sekali misalnya kita akan say hi lagi ke mereka, gimana kabar dan lain-lain. Tidak jualan, tapi cuma sekedar say hi, nanya feedback dan lain-lain. Ya cuma kayak gitu doang, tidak dijualan sama sekali. Sampai mereka ingat kita, baru ya teman-teman yang tahu ya artinya produk teman-teman tuh habis konsumsi berapa lama. Kalau misalnya habis konsum, jadi ya, nah itu teman-teman bisa tanya gimana feedbacknya, Kak, apa ada masalah. Kalau misalnya dia bilang nggak ada masalah, kebetulan kita ada program nih buat customer yang udah beli. Kita akan kasih misalnya apa namanya ya pembelian berikutnya dengan diskon 20%, let's say kayak gitu. Jadi teman-teman bisa memberikan insentif lebih ke mereka karena mereka tidak perlu biaya apa-apa lagi, teman-teman tinggal follow up aja kan. Jadi insentif iklannya mungkin ya dikasih ke mereka. Itu sesimpel itu sih. Jadi memberikan trigger ya, insentif buat mereka agar beli di kita lagi. Itu lebih ya mudah banget. Atau belinya bulk, teman-teman jumlahnya banyak gitu ya, beli 3 atau beli 5 gitu ya, biar dia bisa lebih hemat gitu. Jadi intinya adalah memberikan insentif lah. Insentif ya, jadi pelanggan juga jadi senang dan maunya balik situ lagi ya. Oke, nah pernyataan dari Sofian, pelanggan itu yang repeat order kalau customer yang lewat. Jadi buat customer agar jadi pelanggan dengan follow up repeat order gitu ya. Ya, selain follow up juga dengan cara masukkan ke corong itu ya, ke funnel itu ya. Oke. Menurut Kakak Niko, jual kaos polos di masa ini revenue-nya banyak nggak? Barang fashion bagus kok sekarang, bebas sih menurut aku. Oke aja, apalagi sekarang banyak orang berolahraga kan, baju kaos polos mungkin dipakai buat olahraga, artinya angle untuk baju kaos olahraga menurut aku ya oke aja sih. Artinya kan satu market sendiri kan buat orang yang mau olahraga. Butuh nggak kaos? Ya butuh, kaos apa sembarang kan, kaos polos, mau kaos gambar sembarang lah. Ya oke, jadi gitu ya jawabannya oke. Lanjutkan. Nah, belum ada lagi yang nanya. Oke, nah Niko, ada tips apa lagi nih yang bisa Niko bagi sehubungan dengan Instagram konten funnel? Sambil nunggu teman. Ya, jadi gini, kalau konten funnel itu sebetulnya teman-teman harus pahami adalah
ya karena funnel itu ada plus minus ya, artinya gini, sebetulnya aku bukan orang yang, walaupun aku ini ya teman-teman, walaupun aku certified funnel, jadi aku ada sertifikasi, memang jadi aku lulus sertifikasi, cuman aku sendiri nggak melakukan funnel banget sebetulnya. Yang aku lakukan sebetulnya adalah namanya flywheel teman-teman, yang sekarang lagi aku pakai, yang aku jalankan lebih ke namanya flywheel. Tetapi tidak ada spesifikasi tentang konten flywheel gitu, nggak ada ya. Jadi yang ada flywheel itu adalah ya bentuk inbound marketing, kalau teman-teman mungkin pernah dengar gitu ya. Inbound marketing itu sebetulnya dia looping, karena ada sesuatu yang salah dari funnel, dan aku juga baru sadar gitu ya bahwa funnel itu kan bentuknya cuma corong kan. Problem dari corong adalah, atau funnel adalah, saat dia goes through ke bawah gitu ya, seringnya dari kita sebetulnya cuma merasa bahwa funnel itu selesai sampai dia jadi buyer. Jadi dari orang yang asing, kemudian dia tato interact sama kita, kemudian dia beli, kemudian selesai. Itu tugas funnel itu cuma conversion, itu doang. Jadi apakah funnel salah? Jawabannya tidak, teman-teman. Jadi membuat buying experience melalui funnel itu bagus. Artinya teman-teman mensortir tingkat awareness-nya sama kita. Semakin aware dia sama kita, semakin mudah dia beli kita. Itu yang biasa teman-teman sebagai, yang teman-teman biasa kenal sebagai, apa namanya, customer apa ya namanya? Ini ada yang cold, warm, hot gitu ya. Oh sorry, customer temperature. Customer temperature yaitu cold, warm, hot, itu sebenarnya funnel teman-teman, gitu ya. Jadi pada mereka yang sudah market yang di hot gitu ya, mereka yang lebih mudah untuk close sales ya. Tetapi problem di funnel adalah mereka tidak bisa balik ke atas. Itu jeleknya di funnel gitu ya. Itu kenapa aku sendiri udah agak bergeser dengan metode inbound, walaupun funnel juga dipakai di awal tapi. Jadi di awal pakai funnel, tetapi outputnya itu masuk ke dalam flywheel namanya. Jadi agak kompleks sih sebetulnya. Tapi ya teman-teman coba browsing aja tentang apa itu flywheel gitu ya. Flywheel itu bagus buat teman-teman pelajarin, karena teman-teman akan belajar melihat gitu ya aspek bisnis dari keseluruhan bisnisnya. Jadi nggak cuma dari gimana caranya kita generate traffic kemudian close, sesimpel itu. Funnel itu cuma begitu teman-teman. Jadi konten funnel adalah gimana caranya kita buat konten kemudian dia bisa dapetin sales, sesimpel itu kan. Tapi bisnis kan tidak berhenti sampai situ. Itu yang ada missing link gitu ya. Jadi teman-teman bisa pelajarin inbound marketing juga boleh. Sama sih itu, sama aja sebetulnya. Inbound marketing boleh, flywheel itu juga boleh. Nah, tadi ada yang menarik nih yang barusan Diko katakan. Tadi kan kalau funnel itu kan bentuknya memang corong. Artinya yang atasnya itu besar, kemudian lebar, kemudian makin sempit, makin kecil gitu kan. Benar. Nah, karena memang sifatnya kan memfilter. Nah, terus tadi ada pernyataan dari Niko, nggak bisa balik lagi ke atas. Nah, balik lagi ke atas tuh maksudnya bagaimana? Gini, tingkat awareness seseorang itu kan sebetulnya saat dia udah jadi buyer kan beda dong sama orang yang di atas. Saat orang yang asing sama kita. Betul. Nah, funnel itu tidak ada ke bawahnya lagi kan. Seterusnya dari funnel corong ke bawah apa? Ya nggak ada, hilang kan? Nggak ada, iya. Putus kan dia. Artinya sudah sampai jadi pembeli, ya selesai gitu. Jadi untuk kita di market Indonesia, metode funnel agak susah di penerapannya. Kalau kita samain persepsi funnel buat orang bule ya. Karena menciptakan itu kan mostly orang luar. Di mana orang luar itu dalam proses funnelnya itu deep banget. Artinya saat gini, maksudnya gimana ya? Maksudnya gini, saat orang masuk beli pertama kali, kemudian funnel itu dia akan lebih ada funnelnya lagi, namanya value ladder. Di dalam corong berikutnya ada yang namanya value ladder. Saat dia tawarin nih beli harga 90.000, kemudian ditawarin lagi mau nggak beli yang kayak McD lah teman-teman tahu ya, artinya ada namanya upselling-nya. Jadi kita beli es krim, ditawarin kentangnya, ditawarin paketnya, ditawarin ininya. Itu bagian dari value ladder teman-teman. Jadi namanya upselling, downselling. Dan upselling, downselling itu kayak gitu ya, atau cross selling gitu ya. Jadi 3 macam yang teman-teman bisa pakai. Saat orang masuk ke dalam bisnis kita ditawarin 3 itu. Jadi bisa nggak itu tadi? Itu bisa. Artinya itu adalah untuk memperbesar nilai conversion kan sebetulnya gitu. Apakah salah? Jawabannya tidak salah teman-teman. Tetapi memang selesai dari situ problem berikutnya akan terjadi kalau kita hanya mengandalkan atau memahami hanya funnel aja. Artinya saat dia selesai di funnel, then what kan gitu. Ya kita tinggal berdoa dia akan ya balik lagi ke kita. Walaupun teman-teman pasti bilang ya udah kan pasti di follow up, dan nah, kalau sudah teman-teman masuk dalam proses follow up sebetulnya kita nggak mengikuti namanya funnel lagi teman-teman. Kita udah pakai metode inbound marketing. Nah, tapi hal yang menarik dari inbound marketing sebetulnya adalah gimana caranya bukan jadi pembeli doang teman-teman, karena pembeli itu belum tentu dia beli lagi loh, benar ya, bisa jadi orang itu nggak beli lagi, tetapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka jadi promoter teman-teman, mereka akan ceritain kita ke orang lain sehingga orang lain beli.
itu juga menghasilkan sales ke kita kan. Jadi itu yang dimaksud dengan inbound marketing. Kalau teman-teman selesai di funnel gitu ya, itu selesai dia beli sudah gitu ya, dan what kan nggak ada lagi. Tetapi kalau di inbound marketing kita akan muterin lagi dia. Jadi ini konsep bisnis, bukan konten funnel, konten inbound marketing itu nggak ada teman-teman. Jadi itu konsep bisnis keseluruhan aja ya, bahwa ingat bahwa pembeli itu tidak harus beli lagi, tetapi ya kalau dia beli lagi boleh, tetapi teman-teman bisa nanya referral kan. Bisa ada nggak teman yang kiranya butuh misalnya itu, mungkin teman-teman memberikan program insentif seperti dia, kalau Anda ceritain ke orang lain misalnya gitu ya, teman-teman bisa dapatin kupon diskon 50% misalnya gitu. Jadi ya itu memberikan insentif agar mereka beli lagi di kita selagi dia jadi promotor kita kayak gitu. Ya itu teman-teman bisa jadi pahami sebenarnya di inbound. Jadi sebenarnya double keuntungan ya buat dia ya. Benar. Jadi bisa jadi kayak semacam referralnya ya Niko ya. Benar. Ya. Oke, great. Nah, ini sudah ada yang nanya lagi belum? Kebanyakan nyapa semua sama Niko, udah kangen. Nah, dari Fresh Juni, bagaimana mencapai audiens yang kita inginkan? Apakah melalui follow orang-orang tersebut atau hashtag atau yang lainnya? Itu sebenarnya boleh gitu ya, bukan berarti nggak boleh, boleh aja. Cuman kok menurut aku effortnya agak kurang ya. Artinya gini, apakah dengan follow aja itu dia menjamin bahwa dia lihat kita? Jawabannya kan nggak kan gitu. Jadi kalau buat aku adalah teman-teman balik ke core-nya aja. Artinya kalau teman-teman gini loh, coba teman-teman bayangkan, konsep bisnis itu dari dulu sampai sekarang sama teman-teman. Kalau teman-teman amatin di kotanya teman-teman masing-masing, kalau saya tanya, ada nggak rumah makan yang dari dulu sampai sekarang masih buka karena rame banget, rame terus? Pertanyaan kenapa dia bisa rame? Terlepas dari adanya namanya krisis, adanya perkembangan teknologi, toh dia rame-rame aja. Pertanyaan kenapa kan gitu. Akhirnya balik kan, iya makanannya enak kan, khas banget. Cuman bisa dimakan yang rasanya enak tuh cuma di sana. Ngerti kan? Artinya kan produknya dia bagus. Sama. Kenapa orang balik di kita? Ya karena harusnya kita buat produk yang bagus kan gitu. Jadi mungkin bukan produk yang bagus dalam porsi kalau media sosial. Artinya kalau teman-teman kontennya bagus, orang akan balik ke kita kok teman-teman. Jadi orang akan cari kita. Kenapa? Ya karena produk kita di media sosial adalah konten teman-teman. Jadi bayangin saat teman-teman kayak teman-teman kalau kita follow orang itu kayak kita ngetokin pintu orang, kenalan dong misalnya gitu. Yang berharap teman-teman dibukain pintu kan? Ya kalau dia lihat, kalau enggak kan gitu. Dan itu ya persis kayak door to door ya, teman-teman follow gitu. Apakah tertarget? Jawabannya tertarget. Kenapa? Door to door pun teman-teman targetin kan, nggak mungkin teman-teman jalanin setiap rumah, nggak dong. Pasti teman-teman lihat kawasan ini aja gitu. Ya sama, tertarget nggak tertarget. Tapi apakah pasti dibukain pintu? Problemnya kan itu. Artinya apakah semua orang yang kita follow akan tertarik dengan kita? Jawabannya kan enggak, gitu ya. Makanya daripada begitu teman-teman mending fokus dengan back to basic-nya aja. Kalau teman-teman bisa membuat creating something yang menarik gitu ya, atau content curation lah gitu ya. Teman-teman nggak harus buat sendiri, teman-teman bisa mengkurasi konten-konten yang bagus, teman-teman reposting, teman-teman izin, itu menurut aku fine, nggak ada masalah. Itu benefit buat orang teman-teman. Jadi jangan merasa bahwa repost itu nggak bagus. Repost itu bagus karena di sekarang orang butuh orang yang memfilterkan konten gitu ya. Karena bayangkan ada ratusan juta konten setiap hari di Indonesia aja. Justru kita butuh orang-orang yang membantu kita untuk melihat konten mana aja yang bagus. Biar kita nggak perlu lihat keliling-keliling kan. Dia cuma perlu follow kita. Itulah value kita. Jadi sesimpel itu teman-teman. Jadi gimana ya? Ya itu cara membuat kita atraktif ya. Artinya yang bisa membuat akun kita survive pun ya karena konten kita bagus. Artinya konten yang bagus itu depends memang. Artinya subjektif ya. Tetapi poinnya adalah semakin teman-teman bisa relate dengan target audiensnya, balik lagi teman-teman akan bisa jauh relate dengan orang dan teman-teman jauh lebih mudah untuk bisa ngasilin sales. Dia dipercaya sama orang. Artinya kalau teman-teman dipercaya sama orang, teman-teman mudah banget untuk mempromosikan sesuatu, produk teman-teman atau produk orang lain. Kayak gitu sih. Oke, nah dapat sekali insight-nya ya dari Niko. Oke, lanjut lagi. Untuk memulai, bagusnya isi konten bertema apa ya? Edukasi, tutorial, atau apa ya? Semisalnya di produk minuman atau makanan. Aku tipe orang yang boleh dibilang bebas ya, teman-teman mau buat apa sih konten-konten yang sifatnya edukatif di akun jualan boleh, bukan aku nggak boleh. Tapi kalau aku sendiri biasanya akan bedain. Kalau misalnya akun jualan boleh sih sesekali, cuman kan akan maksudnya gini, scope ideasnya kan kecil sekali gitu ya. Jadi
tetap aja teman-teman posting, kalau mau posting silahkan posting, tapi maksudku kita perlu buat memahami bahwa kita tidak boleh melepas gitu ya. Ada yang namanya market lain atau segmentasi lain, yaitu traffic yang jauh lebih besar, yaitu audiens baru kan. Jadi gini, apakah orang yang beli kaos harus anak muda? Jawabannya enggak kan. Siapa tahu orang-orang yang mungkin soalnya dulu aku pernah teman-teman, ini kejadian di aku saat dulu aku merasa bahwa yang namanya automatic water pump, pompa air otomatis, itu cuma buat orang-orang yang malas, ya kaum rebahan, gitu ya, kita di Indonesia. Tapi saya jual di luar negeri, gitu ya. Jadi saya pikir, ya, mostly pasti kebanyakan orang-orang yang kerja yang nggak mau ribet pompa air kan, ngabisin waktu, ya, apalagi butuh telepon dan lain-lain. Aku pikir yang 35 ke bawah. Tapi teman-teman, yang beli itu umur 54 ke atas, kebayang nggak? Jadi itu market yang aku nggak tahu, kita nggak discover gitu ya. Bayang nggak waktu dulu kalau misalnya aku nggak jualan, nggak iseng-iseng coba gitu ya, ke market 54 itu aku udah hilang berapa ratus ribu US dollar teman-teman. Jadi sayang kan saat kita menutup lingkup itu, artinya saat kita pengen sebuah market kita perlu juga melihat audiens lain, kira-kira siapa lagi sih misalnya gitu. Nah kita mulai build akun traffic yang lain, teman-teman bisa mencari apalah segala macam karena banyak ya. Kalau misalnya tadi apa sih jualannya air, Minuman atau makanan gitu. minuman atau makanan, ya teman-teman bisa mencari di market orang yang katakan orang yang suka traveling kan tipikalnya adalah mereka yang suka eksplorasi kan, mereka mungkin juga suka dengan sesuatu yang sifatnya makanan. Itu bisa jadi. Atau orang yang mungkin suka apa ya, spicy food let's say gitu. Jadi ya artinya makanan sendiri banyak kan teman-teman. Atau orang yang suka dengan budaya Indonesia mungkin lebih suka masakan Nusantara kan gitu. Jadi nah itu kan tidak related tapi ya related juga, ngerti maksudnya? Artinya ya itu sesuatu simbolik gitu ya, bahwa itu adalah sinyal bahwa orang yang suka traveling di Nusantara, traveling ya artinya di Bali, di Indonesia gitu ya, bisa jadi, nah kita asumsi kan ya, bisa jadi mereka juga suka makanan Nusantara. Kalau teman-teman jualan masakan Nusantara kan gitu. Berbeda saat orang yang suka traveling ke luar negeri, mungkin mereka suka dengan mungkin katakan traveling Asia gitu ya, ya teman-teman bisa bermain dengan makanan-makanan kayak dimsum, itu mungkin bisa bagus kan gitu. Artinya ya itu tidak berhubungan langsung kan sebetulnya. Jadi ya tapi tetap bagus kan. Tetapi kebayang nggak saat teman-teman jualannya dimsum gitu ya. Terus teman-teman ya ngasih postingannya tentang traveling di Hong Kong gitu. Kan aneh banget jadinya kan gitu. Itu yang dihindari maksudku. Tapi itu kan audiens baru maksudnya. Jadi itu loh maksudku. Teman-teman mengeksplorasi sebuah audiens baru dengan akun baru maksudnya. Kemudian nanti baru diarahkan ke akun jualan teman-teman. Jadi konsepnya seperti itu teman-teman. Oke, great. Nah, gimana sih narik customer biar beli barang yang kita jual? Diberikan penawaran yang bagus ke dia. Karena gini loh, orang akan beli di kita terlepas siapapun kita selama penawaran kita menarik buat dia. Artinya gini, kalau orang tahu gitu ya, misalnya orang teman-teman tahu bahwa harga mouse ini katakan 150.000, kemudian aku jual 30.000, mau beli nggak? Ya mostly orang mau beli kan. Kenapa? Orang tahu bahwa harga ini 150.000, 30.000, beli dong, kan gitu. Sekarang pertanyaannya, orang yang tidak ngerti mouse, teman-teman, oke, ditawarin, mau nggak beli 30.000? Ya nggak mau, dia aja nggak tahu nih harganya berapa. Jangan-jangan dia bilang harganya 15.000. Ngerti nggak maksudnya? Jadi, teman-teman, kalau misalnya orang yang tahu value-nya, teman-teman, dia akan beli saat dia tahu itu beneficial buat dia. Artinya dia dapat manfaat. Artinya, kenapa orang yang beli barang branded gitu ya, barang branded mahal, itu berani aja beli. Kenapa? Karena dia bilang bahwa itu lagi diskon 20%. Kenapa? Saat diskon dia tahu, ya brand ini jarang loh kasih diskon gitu ya. Toto dia kasih diskon, gue beli dong. Padahal gue nggak pengen beli kan. Artinya orang itu loh, belum tentu dia mau beli. Tapi karena dia tahu bahwa biasanya dia tidak pernah, ini kejadian di mama saya soalnya. Jadi dia tahu bahwa brand dia, ya brand yang dia suka, itu nggak pernah ngadain diskon. Tahu-tahu ada diskon, dia beli. Padahal dia nggak pengen beli. Kan itu kan jadi sesuatu trigger gitu ya. Jadi trigger saat orang mendapatkan sesuatu bahwa ini dulu jarang loh diskon. Atau tahu diskonnya gede banget kan. Beli nggak? Ya beli kan gitu. Terlepas dia nggak pengen beli. Jadi mereka dia beli. Nah, orang beli sama nggak itu tergantung saat dia merasakan manfaatnya. Gini, kalau buat saya yang lihat waktu temenin mama saya beli, ya kan mama saya kan nggak tahu, ini orang barang mahal banget, perasaan cuma barang gitu aja, jangan-jangan bohong nih, tau-tau harganya dinaikin terus diturunin kan gitu. Terus mama saya bilang, enggak, ini mah memang dari dulu harga segini, Papa udah pernah lihat nih berapa bulan lalu, harganya masih segini, enak loh sekarang diskon harus beli deh. Nah yang tahu value-nya kan mama saya nggak tahu kan gitu. Itu problemnya, akhirnya yang melihat ada value-nya,
Ya mama saya kan, sama saat orang lihat ada orang yang tahu value dan dia tahu bahwa ada penawaran khusus yang benefit buat dia akan beli gitu ya. Jadi buat orang yang lain yang tidak relate, ya pasti nggak tahu dong gitu. Jadi sesimpel itu teman-teman, jualan itu. Oke, jadi berani memberikan penawaran yang terbaik ya, yang bisa Yes. kita berikan ya. Oke. Terus apakah perlu buat tentukan harga eceran terendah dari produk makanan snack? Iya dong, masa enggak? Ntar rugi kan? Jadi jangan jual rugi ya. Artinya gini, diskon itu buat aku. Ini kenapa aku bilang, kenapa aku selalu ngasih contoh diskon? Karena diskon itu yang paling mudah ditangkap, teman-teman. Tetapi dalam prakteknya, jangan pakai diskon. Kenapa? Diskon itu tuh membunuh margin ya. Dan kalau teman-teman mau punya margin besar, artinya margin bagus, bisnis bisa punya profit besar, jangan bermain di diskon, teman-teman. Aku sendiri jarang ngasih diskon. Kenapa? Justru harga makin hari makin naik, lebih bagus kan gitu. Kenapa aku bilang bermain di diskon itu harga opsi terakhir? Karena ya selain dari marginnya lebih sedikit gitu ya, teman-teman harusnya lebih fokus gimana caranya meningkatkan value-nya gitu ya. Jadi misalnya dia beli satu barang, kemudian kalau dia beli harga segini, dia bisa teman-teman pernah ini nggak sih? Pernah ini ke Indomaret pun ada sudah pakai melakukan hal-hal seperti ini. Ada yang namanya tebus murah. Program tebus murah itu sesuatu yang tidak pernah kita alamin gitu ya. Kemudian mau nggak beli minyak maksudnya pembelian udah segini nih, mau lagi nggak nambah segini, cuma nambah segini aja dapat segini. Kan itu kan sesuatu yang nggak masuk di kita kan. Kita nggak pengen beli barang itu, tapi karena kita ditawarin begitu, ih kayaknya murah banget ya jadinya. Padahal kan dia udah hitung kan itu. Jadi ya head itu dihitung nggak? Ya dihitung dong gitu ya. Jadi jangan nggak dihitung ya. Dihitung, cuman maksudnya gimana caranya teman-teman membuat orang tersebut, let's say, teman bisa berkolaborasi sama ya partner lain, teman lain, yang mungkin jualan bakso frozen misalnya gitu ya. Ya boleh nggak aku beli, maksudnya kalau misalnya aku bantu jualan di bundling gitu ya, nanti aku bantu tawarin juga, tapi kamu bisa nggak kasih diskon misalnya gitu ya. Jadi dengan kolaborasi seperti itu, ya teman-teman bisa dapatin market orang lain juga kan. Artinya teman-teman bisa ngasih value lebih kan. Kalau kamu mau beli kalau kamu beli apa sih nama makanan di aku, kamu bisa juga beli frozen food di situ tuh, kamu dapat diskon 30-40%. Itu kan menarik kan buat kita. Jadi ya itu salah satu benefit itu juga kenapa menarik lah, intinya teman-teman bisa pakai value banyak hal. Atau upsizing ya, teman-teman belajar dari McDonald itu juga luar biasa kan. Kita pengen beli yang harganya, misalnya kita pengen beli kentang gitu ya, atau beli burger cuman perlu nambah satu daging lagi, cuma nambah sekian ribu kan ya, why not gitu kan akhirnya. Jadi itu kan karena kita ditawarin kan sebetulnya, dan itu good deal buat kita kan gitu. Jadi belajar hal-hal kayak gitu teman-teman, jangan cuma jualan barang teman-teman, belajar juga yang namanya upselling, downselling pun bagus teman-teman. Artinya gini, apa aku bilang downselling itu bagus? Kalau kita misalnya tahu bahwa satu barang kita profit marginnya cuma 100.000, kita nggak turunin gitu ya. Tapi saat kita punya produk lain yang mungkin kurang bisa kita jual, kenapa nggak dijual harga pokok aja? Artinya manfaatnya buat orang. Artinya gini loh, kalau kamu beli ini biasanya harganya 50.000 loh. Tapi karena kamu udah beli ini, saya cuma nawarin aja sih. Kalau kamu mau beli, kamu bisa tambah lagi nih. Cuman kamu bayar 20.000 aja. Baik loh, 50.000 jadi 20.000, mau nggak? Ya mostly banyak orang, ya nggak apa-apa. Artinya kita kan buat ngabisin stok aja. Buat kita tuh ngabisin stok sebetulnya. Selama barang itu laku, harga modal pokoknya. Tapi kan orang tersebut kan jadi merasa, ih gila nih harganya murah banget ya. Gue kebetulan ya cari sih enggak sih, cuman ya murah aja, gue pengen beli kan gitu. Jadi ngerti maksudnya ya? Jadi kadang-kadang menambah omset dengan namanya downsell itu adalah kita nggak untung teman-teman, tapi impas itu bisa menyelamatkan bisnis. Artinya karena kalau barang yang ngendap, namanya dead stock, itu kan cost buat kita ya. Kita nggak bisa stok barang yang lain gitu ya. Kemudian dia bisa rusak dan lain-lain. Ya teman-teman mending jual harga pokok, tetapi dengan syarat dia udah beli produk yang lain. Jadi setiap dia beli produk apapun yang lain, teman-teman tahu harga modal. Orang akan senang kok. Karena dia beli, ditawarin sesuatu. Value nggak buat kita? Value buat orang yang beli. Kenapa? Gue dapat barang murah. Dia bukan main lagi. Ada lagi nggak yang lain yang harganya murah juga? Who knows kan gitu. Jadi ya seperti itu teman-teman. Oke, nah kita paling tinggal 2-3 pertanyaan lagi ya Niko ya. Waktunya cepet sekali ya ini. Oke. Belajar bikin funnel di mana ya? Waduh, sudah ada yang mau belajar bikin funnel nih. Funnel ya. Saya kayaknya langsung DM ke Niko aja.
Saya belajarnya di luar sih teman-teman. Saya belajar di Funalytics teman-teman. Jadi Funalytics itu juga tools gitu ya, tools berbayar, tapi dia menyediakan sertifikasi. Jadi ya saya belajar di sana. Tapi saya belum pernah ngajarin orang tentang funnel sih jujur aja. Karena funnel itu saya buat pribadi ya. Jadi nggak pernah dipakai buat orang lain sih. Tapi nanti Oke, kita belajar-belajar lah. oke, boleh. Jadi kalau mau tanya-tanya, DM langsung aja ya, Alif Ya. Dilaga. Oke, nah terus gimana cara dapat follower tertarget? Nah, terus ini ada kaitannya lagi. Yang satu follower tertarget, yang satu lagi gimana kalau mau dapetin audiens yang market A plus, buying powernya besar. Sebab ada beberapa akun saya lihat followernya itu marketnya A plus semua, misalnya anak Mhm. konglomerat. Iyalah, namanya kan circling kan. Tapi gini, kalau teman-teman mau dapatin market yang boleh dibilang A plus itu, somehow jujur aku belum pernah main di market seperti itu. Tetapi kalau dari tipikalnya, mereka juga punya taste yang berbeda. Artinya gini, A plus tuh kalau dari dalam dalam bahasaku tuh konglomerat artinya ya teman-teman. Konglomerat itu dengan orang kaya jauh loh teman-teman bedanya, jauh banget malah. Ya, jadi kalau teman-teman mau bertanya konglomerat itu benar-benar bukan dunia yang pernah aku tahu, tapi kalau dunia orang kaya itu aku tahu gitu. Jadi itu beda jauh teman-teman, bumi dan langit ya, bayangin. Paling ekstrimnya jauh gitu ya. Tapi teman-teman, jujur aku nggak tahu konglomerat tuh bakalan suka apa, karena aku nggak pernah ada di dunia sana. Tapi poinnya adalah selama teman-teman tahu apa yang mereka suka, teman-teman harus achieve kriteria tertentu di marketnya mereka. Karena mereka belum tentu main Instagram, satu, gitu ya. Karena mereka mungkin lebih aktif di tempat lain. Biasa bisa jadi. Itu kenapa teman-teman nggak pernah lihat iklan yang namanya Jaguar di TV ya. Kenapa orang yang nonton TV nggak bakalan beli Jaguar, teman-teman? Karena orang yang beli Jaguar nggak nonton TV. Jadi, itu kenapa nggak pernah iklan. Kan gitu. Jadi, sama, teman-teman jarang lihat brand-brand mahal itu ada iklan di seleb ya sembarangan gitu ya. Teman-teman pernah lihat iklan 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 mobil mahal di Facebook? Nggak ada kan teman-teman. Karena orang yang konglomerat yang mampu beli itu nggak Facebookan teman-teman. Jadi itu way different gitu ya. Itu kenapa aku bilang ya aku kurang tahu. Tetapi kalau circle-nya mereka bermain di media sosial biasanya mereka punya kriteria khusus. Biasanya ada brand-brand spesifik yang hanya mereka tahu. Kalau teman-teman bisa provide konten-konten yang relate dengan brand yang mereka tahu, biasanya mereka akan jauh lebih engage sama teman-teman. Sesimpel itu sih. Tapi juga ada tuntutan lain ya, bahwa teman-teman harus harus provide something yang benar-benar way premium. Jadi service-nya, kontennya juga harus A plus juga gitu dong. Jadi wajar lah. Nah, kalau terkait dengan konten tertarget, yaitu sebagian partnya, di part bagian lain, sebenarnya teman-teman harus dapat ideas-nya aja, bahwa kalau teman-teman mau dapatin audiens target, teman-teman harus tahu juga gimana apa yang audiens yang sudah teman-teman target, itu tuh pengennya apa, butuhnya apa yang bermanfaat buat mereka, apa yang pengen mereka dapetin, apa yang mereka pengen cari di market mereka. Jadi ya sesimpel itu teman-teman. Kalau ya itulah teman-teman buat kan gitu. Jadi tetap berangkat dari siapa audiensnya, baru teman-teman harus paham juga ya apa yang mereka butuhkan. Jadi mau itu bermain di market yang A plus, A, B plus, B, ya teman-teman balik ke masing-masing audiensnya. Mereka butuh apa, mereka suka apa, mereka cari apa di media sosial. Itu ya teman-teman harus fulfill ke mereka. Karena saat itu terfulfill, mereka akan percaya dengan kita gitu. Oke, satu lagi ya Niko ya. Yes. Konten untuk pemula bagusnya bertema apa? Konten pemula, konten itu nggak ada masalah pemula apa enggak sih teman-teman. Teman-teman asal berangkat, artinya gini ya, pemula sama enggak itu tergantung startnya teman-teman. Kalau teman-teman start di tempat orang yang udah lebih cepat taunya, teman-teman itu lebih cepat daripada orang yang berangkat dari pelajaran yang minus kan gitu. Karena banyak nggak orang yang minus sekarang, banyak teman-teman orang yang masih pakai follow unfollow, pakai robot dan lain-lain. Itu buat aku startnya minus. Kenapa? Kalau mereka masih melakukan itu, mereka akan berat banget growth di kedepannya. Kenapa? Metode itu udah susah banget sekarang. Even Instagram semakin hari semakin pintar, dan metode-metode yang udah old school seperti itu akan harmful banget buat bisnis. Jadi be careful. Justru kalau teman-teman bertanya konten apa yang dibuat sebagai pemula, bukan masalah buat konten apa sebagai pemulanya, tetapi untuk memulai teman-teman harus buat konten apa. Itu kan sebetulnya. Karena konten itu tidak ada pemula dan tidak, teman-teman. Yang adalah teman-teman kalau mau mulai buat konten apa? Jawabannya adalah konten yang sesuai dengan audiens teman-teman. Itu dulu. Jadi audiens siapa? Kalau teman-teman nggak tahu audiensnya, sekali lagi teman-teman akan nanya ke saya berkali-kali, konten apa yang harus saya buat? Saya harus mulai dari mana? Nggak ada yang tahu teman-teman. Karena kalau saya bilang
teman-teman tahu nggak kalau sekarang yang lagi terkenal banget misalnya, bukan sekarang ya, itu sekitar 3-4 tahun lalu, yang namanya Invisible Bra itu bagus loh teman-teman. Masalahnya kan nggak semua orang ngerti kan gitu. Jadi itu sesuatu yang nggak masuk di akal teman-teman. Kalau teman-teman nanya ke saya harus buat konten seperti apa, konten apa yang bagus, jualan apa yang bagus sekarang, nggak ada, semuanya bagus teman-teman. Tinggal teman-teman tahu nggak. Kalau teman-teman jualan barang yang teman-teman nggak tahu, ya gimana cara mau jualannya kan gitu. Jadi balik ke teman-teman, teman-teman yang tahu, teman-teman punya keahlian di mana, teman-teman punya passion di mana, ya teman-teman perdalam di situ aja. Teman-teman eksplorasi seluas-luasnya di market itu, teman-teman akan jauh lebih mudah untuk berhasil sih. Sesimpel itu kok teman-teman. Oke, great. Nah, kita udah di Yes. penghujung acara nih, Kok. Boleh nggak Ya. kasih kesimpulan sedikit, 1 menit, mengenai Instagram content funnel? Oke, jadi sedikit kesimpulan buat teman-teman, konten funnel di Instagram itu simple. Saat teman-teman bisa membuat sebuah konten yang relate sama orang, mereka akan terkumpul jadi sebuah audiens sendiri, yaitu followers teman-teman gitu ya. Kemudian mereka sebaiknya teman-teman arahkan gitu ya. Jadi tugas funnel adalah mengarahkan, teman-teman mulai drive mereka kemana, misalnya Facebook group boleh, Telegram boleh, WhatsApp group boleh, anything yang teman-teman mau pull gitu ya. Kemudian teman-teman bisa mendeliver lebih banyak value ke mereka di platform yang lain, bukan cuma di Instagram aja. Teman-teman ngasih value yang lebih rutin ke mereka dengan live seperti apa, atau misalnya informasi setiap hari, motivasi setiap hari, mengajak mereka lebih engage, di mana mereka akan lebih mudah untuk convert jadi namanya fans teman-teman, dan mereka lah orang yang paling pertama untuk dapatin deals dari teman-teman. Jadi penawaran yang terbaik yang teman-teman bisa kasih itu kasih ke mereka dulu, karena mereka lah orang yang paling mudah untuk beli kan gitu. Jadi sesimpel itu kalau teman-teman bicara tentang konten funnel itu. Jadi konten itu cuman part di depan yang membantu teman-teman mendrive mereka ke, ya boleh dibilang alur bisnis teman-teman sih. Oke, great. Wah, luar biasa sekali. Pasti teman-teman nggak bisa tidur nih. Udah mulai mikinin kontennya bagaimana, bikin funnelnya ya. Benar. Oke, Niko, terima kasih banyak. Nah, Yes. teman-teman jangan lupa follow IG-nya Niko Julius ya di @Niko by Niko Julius. Terus follow juga IG saya di Karyawan Milioner. Dan buat yang nonton sampai selesai, sesuai janji saya tadi, teman-teman bisa DM saya, nonton selesai. Nanti saya berikan bonus kejutannya untuk Anda ya. Oke, terima kasih banyak Niko Thank you, atas Jay. waktu. See you in next episode yang lebih menarik lagi. Thank you Niko. Thank you. Bye teman-teman semua. Bye. Bye.